Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan lanjut di tema 8 subtema 3 materi PKN tentang keberagaman karakteristik. Apakah yang dimaksud dengan keragaman? Keragaman artinya adalah bermacam-macam atau beraneka ragam. Sedangkan karakteristik adalah karakter atau gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur. Karakteristik juga bisa diartikan dengan ciri atau karakter yang melekat pada diri seseorang. Jadi kalau ditanya tentang karakter individu adalah ciri yang melekat pada diri individu itu sendiri. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah contoh keberagaman karakteristik. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah usia, misalnya ada usia anak-anak, ada usia remaja, dewasa, orang tua, dan usia lanjut usia. Ya, dari satu usia saja, maksudnya dari jenis usia saja sudah ada beberapa macam ragamnya, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Ada orang yang berjenis kelamin laki-laki, ada juga yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya ada kegemaran. Contohnya adalah banyak ya anak-anak ya. Misalnya ada anak-anak yang gemar membaca, ada yang gemar melukis, ada yang gemar menyanyi, olahraga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena setiap kegemaran seseorang itu berbeda-beda. Kemudian ada ragam sifat. Ada orang yang memiliki sifat baik, ada juga orang yang memiliki sifat buruk. Tetapi kita dianjurkan untuk memiliki sifat yang baik-baik, gitu anak-anak ya. Kemudian ada fisik, misalnya ada anak yang berbadan gemuk, ada juga yang berbadan kurus, atau tinggi dan pendek. Kemudian bagaimanakah sikap kita anak-anak terhadap adanya keberagaman karakteristik di sekitar kita? Yang jelas kita harus menghargai dan menghormati ya. Tidak boleh membeda-bedakan, misalnya dalam berteman, dalam kerja kelompok, dalam belajar di sekolah, itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus mengajak semuanya untuk berteman dan berkomunikasi maupun berinteraksi, begitu ya. Adapun manfaat keberagaman antara lain sebagai berikut. Bisa dilihat di slide. Yang pertama manfaatnya adalah mempererat persatuan dan kesatuan. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Manfaat yang kedua adalah menumbuhkan rasa nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Hal ini tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu. Maka kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya bisa memperkuat sikap toleransi. Apakah yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut rasa toleransi yang tinggi untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, adanya keragaman karakteristik di sekitar kita anak-anak menuntut kita atau mewajibkan kita untuk mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Agar apa? Agar negara kita tetap utuh dan bersatu ya. Bagaimana contohnya sikap toleransi antar masyarakat? Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan saling menghormati perbedaan yang ada dan menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ya. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan bersama dulu di atas sebelum kita melaksanakan atau memenuhi kepentingan pribadi. Kemudian manfaat yang keempat adalah menciptakan identitas bangsa.
Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa tetap bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, meskipun bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat beragam karakteristik masyarakatnya, Indonesia masih menjaga persatuan dan kesatuan, masih bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.